hak Astaghfirullah 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 Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah 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 wa minka salam sallim lana wa bidinina wal muslimin. Astaghfirullah 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 Antas salam wa minka salam sallim lana ila subuli salam. Astaghfirullah 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 Fa'atayna rahmatas salam wa warisan daras salam. Astaghfirullah 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 Astaghfirullah. Bismillah 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hakim. Bismillah 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahis-sami' Bismillahil-qawiyyil matin. Bismillah 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 Bismillah. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Hayana kula sifat Allah hayana wahdaniyatan Allah wujud kita baqa muhalafatul hawa disir qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmun hayyun
sama bashar kalam qadiran muridan aliman hayyan syami'an basyiran mutakalliman subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridwani nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Shalli wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paina insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa Syekh Muhammad Azibah Iqazul Himam wa Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam Mafatihul Kunuz atau apa nama kitab beliau ini? Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz insyaallah. Wa nafa'ana bihim wa ulumihim fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran-saluran para masyaikh, para syekh-syekh tersebut itu Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah selalu pada kita, hidup kita, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, handai tolan kerabat kita, keluarga-keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, hukukun fil awqati yumkinu qada'uha. Ada beberapa kewajiban yang bertalian dengan al-awqat, waktu-waktu. Yumkinu qada'uha, mungkin di dalamnya ada, kata beliau, qada'uha, engkau bisa mengkodonya. Wa hukukul awqati, ada lagi kewajiban-kewajiban yang berkait dengan waktu. La yumkinu qada'uha, engkau tidak mungkin bisa mengkodonya. Izma min waqtin yuriddu illa wallahi alaika fihi haqqun jadidun wa amrun akidun fakaifa taqdi fihi haqqa ghairihi wa anta lam taqdi haqqullahi fihi. Tetapi ketika datang suatu waktu yang di dalamnya engkau harus melakukan kewajiban itu, kewajiban yang tidak bisa ditunda pada keadaan itu, sedangkan urusan itu berkait dengan urusan juga waktu, engkau tidak bisa mengqada apa yang telah lewat karena waktu itu berulang datang. Haqqa ghairihi wa anta lam taqdi, engkau sendiri tidak bisa melaksanakan haqqallahi fihi, hak Allah itu ada. Jadi kesimpulannya dulu, kita simpulkan dulu sebentar. Ada hak-hak itu, kewajiban atau hak Allah atau kewajiban, bahasa kita kewajiban yang kita kerjakan selama ini itu disebut dengan hak-hak Allah. Ada yang di dalamnya itu biasanya berkait dengan waktu, di mana kadang sebahagiannya kita bisa mengkodonya, sebagian yang kita tidak bisa mengkodonya, karena kewajiban itu ada terus menerus.
Tidak bisa kita menahannya. Maka bagaimana ada waktu kita bisa mengkodonya. Kayak itu maksudnya. Nah, ada sebahagian hal itu yang perlu kita perhatikan. Hukukun fil awqati ay kainatan, yaitu keadaan itu adalah al-azmanah, satu keadaan zaman atau situasi. Watil kal hukuk, yang disebut dengan hak-hak itu ialah zoibul ibadah az-zohirah, biasanya berkait dengan ibadah-ibadah zohirah, min sholatin seperti sholat 5 waktu, wasyamin puasa, wa gairihima atau selain daripada itu. Maka sesungguhnya kata beliau kita bisa mengkodonya. Yalah, tinggal sholat johor, asar baru ingat kita kerjakanlah mengkodo johor 4 rakaat. Habis itu baru kita mengerjakan sholat asar. Tertinggal sholat asar di waktu maghrib, kita ingat kita kerjakan sholat maghrib dulu baru sholat asar. Nah, tertinggal sholat maghrib, kita kerjakan di waktu isya, sholat isya dulu baru sholat mengkodok maghrib. Tertinggal sholat isya, pas sembahyang di subuh kita mengkodok sembahyang isya dulu baru kita sholat subuh. Artinya kenapa kita tidak, karena Rasulullah ada pernah melarang jangan sholat setelah sholat subuh, jangan sholat setelah sholat asar. Nah, jadi bila mengkodok antara asar dan maghrib itu berarti kita sebelumnya, sebelum sholat asar dan sebelum sholat subuh, kecuali sholat yang lain, yang 3 waktu yang lain gitu boleh setelahnya. Mun seharian pang lupa guru jah, isuknya baru ingat, dikodo juga. Bahkan dalam kitab fikih seperti Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, sarahnya mengkodo sholat-sholat yang kita masih kecil biasanya tertinggal. Ulun guru nang kecil tuh sudah nyata banget tertinggal banyak. Nang waktu Tuhan ini sudah banyak benar, apalagi nang waktu dulu berarti sholatnya 2 kali terus, di kodonya terus. Boleh kayak itu boleh. Nah, itu orang yang berhati-hati. Daripada ulun masuk neraka gue rebek ulun kodo terus. No. Kemudian ada lagi bahkan dalam fikih itu mengkodokan sholat orang. Mengkodokan sholat orang tua misalnya. Orang tua nih, Sidin, biasanya guru-guru nang di kampung lah bila memandi mayit menyuruh anunya apa? Siapa menyuruh keluarganya ahli apa anak-anaknya kena gawiakan abah hikam sholat sorangan hikam. Nah, mengkodokan sholat orang tua. Kalau karena apa? Sidin garing setahunan dia. Nah, setahunan tuh sering tertinggal sholat wajibnya. Nang kada garing pak, nang kada garing juga guru aja rajin sering tertinggal juga sholat Sidin. Si anak mengkodokkan sholat orang tua luar biasa itu. Boleh. Nah, mengkodok. Nah, yang seperti itu memang bisa dikodok. Bisa dikodok sholatnya, bisa mengulang sholatnya. Dasar dari mengkodok ini memang dalam hadis Nabi SAW, Imam Syafi'i menceritakan ada Rasulullah pernah kesiangan sholat subuh bersama sahabat, diantaranya Bilal. Karena Bilal ditugasi Rasulullah untuk menjaga sholat. Sekalinya Bilal teguring dua, akhirnya kesiangan. Pas siang itu Rasulullah mencari air dan berwudu, kemudian Rasulullah sholat. Sahabat pun sholat juga. Sholatnya 2 rakaat. Maka berdasarkan riwayat itu kata Imam Syafi'i, sholatnya itu adalah sholat mengkodo sholat. Nah, karena istilah mengkodo ini sudah ada juga, yaitu dalam puasa. Puasa orang-orang tertinggal, ialah mengkodo puasanya, sama dengan sholat. Nah, itu adalah yang berkait dengan waktu-waktu yang bisa dikodok. Nah, kayak itulah penjelasannya. Dikit lagi. Tetapi wa hukukul awqat hiya ma yuridu alal abdi min kibalir rabbi minal ahwali fawaqat
kula abdin ma huwa alaihi min tilkal ahwal wa awqatahu arba'atun. Tapi ada persoalan yang hari-hari itu melintas, dia berada di waktu juga, tapi melintas di dalamnya ada kewajiban-kewajiban kita. Biasanya berkait dengan 4 waktu dalam hidup manusia, ya saya. Jadi biasanya ada lagi selain itu, ada yang 4 itu kewajiban kita. Tapi banyak orang mukmin tidak tahu apa kewajiban itu. Piha fil wakti fi al ahwal wa awqatuhu arba'atun, 4 perkara. Pertama, waktu nikmah, seseorang mendapat nikmah, wajib bersyukur. Yalah, dapat nikmah. Yang kedua, al-baliyah, dapat ujian buruk, musibah, wajib bersabar atau ridho. Yang ketiga, wa ta'at dan maksiat, waktu keadaan taat. Dan keempat, waktu keadaan maksiat. Nah, kayak apa caranya? Wasumia ma zakara waqtan li annahu yuridu fi waqtin maksusin tasmiyah. Ada penamaan di dalamnya bahwa waktu-waktu itu bersifat khusus, bi ismi jamani, dengan nama waktu di dalamnya, wa huquqiha, dan hak-hak yang wajibah alaika fiha, hiyal muamalatil batiniyah, yang di dalamnya termasuk hubungan kalian secara batiniah kepada Allah Azza wa Jalla, allati taqtadiha tilkal awal fahaqqahu alaiha fi nikmati alhamdulillah wasyukur. Pada saat engkau menerima nikmat, wajib pada dirimu adalah bersyukur dan apalagi bersyukur. Di sini sebenarnya dan mengucap alhamdulillah. Kawalah itu dikodo di waktu lain, kadang kita lupa juga. Yalah, pas kita mau mengkodo hari itu kita bertemu dengan waktu yang lain. Kita lihat, kita perhatikan dulu. Satulah, pada waktu kita mendapatkan nikmat. Wapil baliyah, pada saat kita menghadapi ujian berat, berjualan warung sunyi atau kalau itu warung rame banget, bersyukur ya, harusnya kita bersyukur terus tuh, bersyukur, alhamdulillah. Pada saat kita menerima ujian berat tuh cocok paku ya kah, apalagi misalnya bini kah pemamai musibah juga tuh ya kalau lah melihat ayam matian di kurungan, nah, atau garing, musibah. Itu adalah musibah. Tidak dapat melaksanakan kebaikan, itu musibah. Orang kau bersedekah, kita tidak bisa bersedekah, nah berarti itu musibah. Mun orang kawa beli sepeda motor, kita kawa beli sepeda, itu kan tidak musibah. Lah, nah itu dunia aja lah. Kalau berbuat kebaikan itu kan akhirat, kebaikan itu akhirat. Tapi kalau sepeda motor, kendaraan itu dunia, yang lah baju itu dunia. Jadi tidak bisa beli baju, itu lain musibah sebenarnya, ya lah. Karena itu urusan dunia, yang kita ini adalah akhirat. Maka pada saat kita menerima ujian berat, kita melakukan yang disebut dengan asyabru waridho. Nah, kita mengisinya dengan sabar dan ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Kawalah kita mengisi itu, kawa kayak apa mengkodo, kawalah mengkodo, tidak bisa dikodo tuh. Nah, lagi kita lihat ini. Kawa guru dikodo, kira-kira kawa kah kada kakenan lagi. Wa pitoati, pada saat kita mengerjakan taat, pada saat hadir ketaatan itu kepada kita, maka wajib bagi kita syuhudul minnah. Syuhudul minnah itu menyaksikan sebagai anugerah Allah. Nah, syuhudul minnah itu misalnya kita kawa sembahyang, habis sembahyang duduk tafakur, ya kah? Pada saat kita sedang ingat dengan Allah, kita harus saat itu syuhudul minnah. Syuhudul minnah artinya membayangkan sesuatu itu sebagai minnah, anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Syuhud itu memandangnya sebagai minnah. Nah, ada juga ngaran bebinian minnah lah. Ini lain-lainnya itu lain. Ini memang minnah itu anugerah. Nah, ini ada ngaran bebinian minnah lah. Wapil masyiyah, pada saat kita berbuat dosa atau kesalahan, maksiat, maka kita membaca astaghfirullah
Wa taubah, astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah, aku memohon ampun ya Allah kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Ya lah. Nah, yang jadi masalah 4 waktu itu selalu mengitari kita. Misal kemarin kita dapat nikmah, ya kan? Hari ini kita dapat nikmah juga, maka kita mengerjakan kewajiban hari ini. Alhamdulillah, syukur. Semalam dapat nikmah ya, apa kita mengulanginya? Maka kita sedang mengurusi bersyukur dengan nikmat ini. Atau kemarin dapat musibah, kita tidak bersabar. Hari ini kita mendapat nikmah. Nah, kayak apa kita mau urusi sabar kita waktu nang dulu kawalah dibulikakan jiwa kita. Nggak bisa lah. Paling kita memandang aja nah. Oh iya, kemarin lupa aku bersyukur. Kemarin aku lupa Bapak bersabar. Kemarin aku lupa ridho kepada Allah. Paling apa yang terjadi? Ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Nah, kemarin berbuat salah, dosa. Hari ini berbuat salah, astagfirullah. Nah, salah benar. Nah, ketinggalan sholat aku tadi itu, astagfirullah, ngkodo aja dah. Semalam Bang, semalam juga main tipakan bebinian. Ya kah? Nah, kayak apa nih? Nah, ya lah, salah semuanya menumpuk. Nah, akhirnya duduk aja beristighfar, bertaubat. Taubat aja sudah semua Anda mengisi waktu. Jadi ada 4 waktu yang penting. Pertama, waktu nikmat. Kewajiban kita Pak, mengucap alhamdulillah dan bersyukur jadi Ibnu Athaillah. Yang kedua, saat kita menerima ujian, musibah lah, ujian tuh musibah lah. Maka harusnya kita waktu itu sikap jiwa kita sabar dan ridho. Yang ketiga, pada saat kita taat di kehidupan taat, maka saat taat itu kita harus suhudul minnah. Suhudul minnah memandang sebagai apa yang kita kerjakan itu semata-mata anugerah Allah. Jangan merasa hebat, kita jangan, tapi semua ini kita lakukan memang karena dikehendaki oleh Allah. Ya lah. Yang keempat, nah ini fil ma'siyah. Pada saat kita berbuat maksiat, maka kita hendaknya mengucap astagfirullah dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ma min waqti yuridu illa wallah alaika bihi haqqun jadidun. Itulah perkara yang disebut tadi itu, perkara yang baru, kita harus melakukan juga saat itu. Tindakan yang baru pula. Wa amrun akidun, yang urusan itu memang harus kita lakukan terkait di dalamnya. Huwa bimakna ma qablahu ay fala yashaka illa antufa haqquhu fayamna'uka istighaluka bihaqqi. Nah tadi, engkau sibuk seharusnya mengerjakan apa yang kau terima hari ini, engkau tidak bisa lagi mengerjakan kesibukan yang telah lewat. Nah, banyak benar lah di dalam agama kita ini, ternyata kewajiban tuh banyak. Cuma para ulama melihat orang itu tidak bisa mengerjakan. Coba kita baca Al-Quran tuh selongsongan. Selongsongan tuh jangan pakai kait-mengait, langsung dibaca. Fazkurullaha kasiran qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dalam Al-Quran tuh, waktu kamu berdiri, waktu kamu duduk, maupun waktu kamu berbaring. Adalah waktu, ruang waktu yang tidak ada, tidak boleh tidak mengingat Allah, adalah perintah Allah, adalah. Nah, guru, reda guru lah. Nah, guru terusnya reda di sini. Jadi harusnya kita sepanjang hidup ingat kepada Allah. Ya, kalau kita memang membaca Al-Quran bujur-bujur selongsongan, ya lah, itu firman Tuhan. Membaca salawat seharusnya tarusan juga. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kama, seperti Allah mengucap juga salawat kepada Nabi
Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah yusholluna 'alan nabi, berterus-terusan memberikan salawat, membaca salawat kepada Nabi Muhammad, Allah dan malaikat. Karena itu, hai orang-orang beriman, bacalah salawat juga. Terus nang kayak apa? Nang kayak Allah membaca kayak apa? Terus menerus juga. Seharusnya kawalah mamalakan. Awalan gurulah, kada kawal gurulah. Ayo. Lalu Nabi, karena Nabi itu utusan Allah, sidin bahasa lainnya minta pemaaf, mencari jalan pemaaf, mencari jalan pemaaf. Makanya kalau pernah melihat apa itu, mendengar Isra dan Mi'raj, sholat 5 waktu itu berapa rakaat disuruh Tuhan? 50 rakaat lah. Ya kalau lah, Masya Allah, 50 rakaat. Ijan Nabi. Untung Nabi Musa ya Allah lah, ada sanggup umatmu, iyalah. Itu kehendak Allah asli itu. Lalu Nabi minta syafaat kepada Allah, dikurangi ya Allah lah, minta dikurangi itu syafaat Nabi yang sudah tuh syafaat, sudah itu sebenarnya. Akhirnya Allah mengurangi ya Allah 5 waktu. Terus ayat nang tadi Bang perintah mengingat Allah tuh Bang, dibagi 5 juga lah paksa supaya jangan berdosa. Karena kalau kita tidak mentaati perintah Allah itu berdosa kita. Caranya Nabi menahan di bahu. Nah, bahasa lainnya jadi beban, ya Allah maafkan umat ulun. Nah, ayo hanya sholat 5 waktu aja. Ya Allah, kayak apanya sholat 5 waktu. 5 waktu barang. Lalu Nabi ada sholat 5 waktu, ada sholat sunat. Ya lah, nah kenapa ada sholat sunat habis sholat 5 waktu itu? Adalah sholat sunat itu dalam ayat-ayat Al-Quran adalah. Tidak ada sholat sunat itu dalam ayat Quran, ya lah. Yang ada dalam Al-Quran itu hanya sholat 5 waktu. Perintahnya. Sholat sunat tidak ada. Kenapa jadi ada sholat sunat itu dalam, nah ini asrar sholat, rahasia sholat. Itu Nabi yang bikin, ya lah, supaya apa ya tadi? Supaya Allah tidak marah. Allah tidak marah. Atau bahasa lainnya, ya Allah, kami bayar sesemampu kami nah ya Allah. Ada yang mengerjakan sunat, ada yang tidak. Ya Allah lah, banyak yang tidak Bang daripada yang mengerjakan sunat ya Allah. Tapi adalah kerjaannya lah. Menutup perintah pemula yang termula, yaitu perintah untuk mengingat Allah terus menerus. Subhan. Nah, itu adalah rahasia. Kesimpulannya, kedatangan Nabi kepada kita nikmat yang besar, menjadikan kita tidak terkena dosa. Namun pekerjaan-pekerjaan sunat itu adalah tangga kita untuk lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling tepat lagi, kita menjaga 4 waktu yang tadi. 1 waktu nikmat, kita bersyukur kepada Allah, minimal kita mengucap alhamdulillah di jiwa kita. Kalau bisa juga syuhudul minnah, memandang sebagai anugerah dari Allah. Yang kedua, kita pada saat kita kena musibah, kita sabar dan ridho. Yang ketiga, ketika kita taat, kita memandang itu pekerjaan itu adalah anugerah dari Allah semata-mata. Yang keempat, pada saat kita berbuat salah, kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memiliki makna dalam hidup kita dan berkah bagi kehidupan kita, anak-anak kita dan keluarga kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaikan nabi, laqad utu ilaika liulqiya tahiyatin nabi. Salam salamun nabi, salamun alaikan nabi, laqad utu ilaika liulqiya tahiyatin nabi. Ulangi. Salam salamun nabi, salamun alaikan nabi, laqad utu
ilaika liulkiya tahiyatin nabi salatullah alaika salli alaika akramuka bisolati wassalami salamun alaik salam salam salamun alaikan nabi laqad utu ilaika liulkiya tahiyatin nabi indama akhzanu aqudu ilaika bisolati alaika ma'al asdiqa illadzi na yuhibunaka shalla alaika